Pak, dipersilakan. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang ulun muliakan para alim ulama, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintah, Pak RT mungkin, Pak Lurah nggak datang ya. Ada nggak salah satu dari tokoh pemerintah yang datang atau yang mewakili? Kalau ada yang saya nggak melihat, saya ucapkan selamat datang. Yang saya muliakan Tuan Guru kita Ustadz Saijan, Ustadz Ahul, Ustadz yang membaca Qori, suaranya bagus Ustadz. Mudah-mudahan beliau dimudahkan keberkahannya kepada kita semua, seluruh asatidnya, para guru, adik-adikku, para murid, ibu-ibu, dan seluruh hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan sampai tahun ini bisa menemui peringatan Maulid Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW. Di sini tertulis tema meneladani akhlak Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholawat. Nanti sedikit kita sampaikan kehebatan daripada sholawat itu ya. Setelah salam kita haturkan kepada baginda suci Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin sekalian, malam ini kita memperingati kelahiran orang hebat, orang hebat di segala bidang. Nabi Muhammad itu hebat di segala bidang. Hebat di medan perang, hebat di pasar ketika dagang, hebat sebagai pemimpin, hebat sebagai imam, hebat sebagai guru, hebat segala-galanya beliau. Di Jazirah Arab beliau paling hebat. Bahkan beliau terkenal sebagai orang paling jujur, al-amin. Sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang
tidak pernah berdusta selama hidupnya. Baik orang kafir maupun orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah berdosa, tidak pernah berdusta walaupun sekali. Kehebatan Rasulullah itu terpancar dari Jazirah Arab ke Eropa, ke barat sampai ke timur, ke Amerika, ke Asia. Seluruhnya sekarang Islam berbondong-bondong dipeluk oleh orang-orang yang dulu tidak pernah tahu. Karena Rasulullah memang hebat di seluruh muka bumi ini, bahkan beliau hebat sampai ke akhirat nanti. Jadi mencintai Rasulullah akan berakibat kepada keuntungan besar kita, keselamatan di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Bahkan mudah-mudahan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, dengan memperingati dan mau hadir di tempat yang mulia ini nanti sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah akan tanya nanti, mana bukti cintamu kepadaku? Kami hadir kepada peringatan kelahiranmu ya Rasul. Oh iya, yuk sama-sama masuk surga. Sama-sama masuk surga, bertetangga sama Rasulullah di surga. Enak gak? Mudah-mudahan semuanya ya. Jadi kehebatan Rasulullah itu di mana-mana. Kalau kita hebat punya tempat, ada seorang yang hebat di kantor, pimpinan, direkturnya, anak buahnya takut semua. Hei kamu berhenti, berhenti dia. Hei kamu keluar, keluar. Hei kamu saya hukum, hukum. Nggak ada yang berani. Kalau rapat marah-marah terus. Pokoknya di kantor nggak ada yang berani. Ketika pulang dikemplang intong sama istrinya, nangis. Hebat cuma di kantor, dia hebat punya tempat. Rasulullah tidak. Hebat di mana saja. Imam salat paling fasihnya, di dalam perang jadi jenderalnya, di pasar paling jujur. Dengan istrinya dihormati. Pokoknya beliau paling hebat. Saking baiknya Rasulullah, saking hebatnya akhlak Rasulullah, sampai Allah saja memuji akhlak beliau. Seperti yang disampaikan Qari tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh kata Allah, sungguh pada diri Rasulullah itu ada pribadi yang baik, akhlak yang baik. Kalau ada sudah punya calon atau mau menikah, sudah belum ya, masih kecil-kecil, atau yang sudah besar dikit, ada yang sudah punya pacar? Mohon maaf, dia punya pacar, pacarnya memuji, bang, dia ini orang yang akhlaknya baik, pokoknya yang sidik, kata pacarnya. Yang cowoknya juga bilang, ikam ini wis paling cantik sedunia, akhlaknya baik. Yang muji siapa? Pacarnya. Dibuktikan dengan pribadi yang baik ketika sama pacarnya, ketika calon suami. Padahal di rumah dia paling buntat, paling nakal, bangun kesiangan, sekolah nomor 40 dari 40 siswa, pokoknya nakal. Tapi yang muji pacarnya belum dianggap berakhlak baik.
istri dipuji suaminya akhlaknya baik, atau suami dipuji istri berakhlak baik? Belum. Atau di satu masyarakat karena sering ngasih duit, apalagi mau pemilu, bagi-bagi duit. Oh, Pak itu akhlaknya baik, sering ngasih duit. Belum lagi, jangan-jangan duitnya duit dari korupsi. Tapi kalau Allah yang memuji akhlak baik, itu benar-benar dia punya akhlak yang baik. Yuk kita lihat sedikit. Ini sebenarnya ada 100 contoh akhlak baik Rasulullah. Saya akan kasih contoh sedikit saja, karena waktunya memang sedikit. Saya takut nanti tertidur di sini kalau saya baca semua 100 contoh akhlak baik sampai besok pagi. Udah pada tiduran ini. Saya kasih contoh 7 saja. Akhlak Rasul, mengapa sampai Allah memuji pribadi beliau itu. 1. Apa suara apa itu? Suara dangdut ya? Enggak kecil sekali di sini ya. Jangan-jangan dia tidak tiket masuk surga. Jangan-jangan Rasulullah marah. Tidak ada maulatan dangdut. Mudah-mudahan diampuni Allah. Rasulullah secara tegas mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya seperti apa sehingga beliau dipuji? Mari kita lihat satu-satu. Pertama, akhlak Rasulullah terhadap anak-anak. Anak-anaknya, bagaimana Rasulullah akhlaknya terhadap anak-anak. Satu ketika Rasulullah sedang sholat sunnah di rumah. Cucu beliau Hasan dan Husain masih kecil, masih umur 3 tahunan lah. Umur 3 tahun tuh nggak tahu sholat, nggak tahu puisi aja nggak boleh umur 3 tahun. Coba yang punya anak umur 3 tahun baru bisa ngomong itu, mamanya puisi nggak boleh. Nah, mama kau puisi dulu. Jangan, mama kan usah jadi dibuang itu, masukkan lagi. Oh itu. Apalagi mau sholat, nggak mau. Hasan dan Husain ketika Rasulullah sholat dan saat itu sedang sujud, asik Hasan duduk di pundak Rasulullah sebelah kanan, Husain duduk di pundak sebelah kiri. Rasulullah sedang mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini cucu Rasulullah Hasan dan Husain asik, nggak mau pergi, megang kepala Rasul, ditepuk-tepuk lagi, padahal Nabi sedang sholat. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dilemparkah cucunya? Oh tidak, sudah 3 kali malah ditambah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Malah di atas ikut subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sampai berpuluh-puluh. Rasul tidak menyuruh pergi cucunya. Loh, sekarang pertanyaannya, memang Rasulullah sholatnya nggak khusyuk? Rasulullah adalah orang yang paling khusyuk sholatnya, karena menghormati cucunya yang masih kecil, lagi sholat, lagi sujud, tidak mau mengangkat tubuh beliau, menghormati. Sampai dalam sejarah itu katanya, sampai dalam riwayat itu sampai berpuluh-puluh menunggu ini cucunya pergi. Setelah pergi baru Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, dan seterusnya. Nah, Rasulullah ketika sholat saja akhlaknya kepada anak kecil begitu mulia, apalagi ketika tidak sholat. Apa yang dilakukan Rasul? Setelah sholat bukan marah, malah diciumi cucunya. Gak apa-apa itu, gak apa-apa sayang.
Jadi ibu-ibu nanti kalau sholat anaknya yang masih kecil naik di sini jangan dilempar bu. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, 3 kali. Dilempar, anaknya terlempar, jatuh kepalanya nanti ke gerotak. Biarin bu, gak apa-apa dan sah. Ada contohnya, ya? Terhadap anak kecil Rasulullah tidak pernah membentak. Jangan bapak-bapak, ibu-ibu, jangan membentak anak kecil. Anak kecil yang sering dibentak itu otaknya beku. Apalagi bentaknya subuh-subuh. Dasar anak buah. Oh, tambah goblok. Hah? Yang terbawa itu sering dibentak mamanya ya. Kalau membentak sekarang dibalik. Dasar anak pintar gitu ya. Itu pintar anaknya. Ya, anak jangan dibentak. Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah membentak anak. Bagaimana kalau nakal? Nah ini anak kadang-kadang nakal. Gimana caranya ya? Ya? Orang sudah ibunya mau ke WC saja sudah mau keluar, suruh masukkan lagi. Gimana anak yang nakal gitu? Boleh dipukul tapi mukul jangan kepala, kakinya atau tempat yang tidak berbahaya, dan itu jangan sering, sekali aja supaya cerah. Jangan anak nakal pukul kepalanya pakai hammer lagi langsung. Gak karu-karuan. Sayang kepada anak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya punya anak kecil, senang ya. Saya juga punya anak kecil. Anak kecil itu bu, kata Rasulullah, sering cium ubun-ubunnya, sering cium pipi kanannya, sering cium pipi kirinya, dan sering cium perutnya. Apa? Itu supaya cerdas. Anak saya kalau saya cium keningnya, saya cium pipi kanan, cium pipi kiri, dicium perutnya, bilang, Pak jangan dicium situ nanti isu-isu bunyi, katanya. Maksudnya kentut. Di belakang gak usah dicium Pak, katanya. Nah, jadi mencium anak itu membuat anak cerdas. Apalagi kalau menciumnya sambil baca sholawat, anak akan cerdas. Contoh satu, akhlak Rasulullah terhadap anak kecil. Yang kedua, contoh Rasulullah berakhlak kepada binatang. Rasulullah itu ditakdirkan oleh Allah punya kemampuan bisa bicara dengan binatang. Suatu ketika berjalan-jalan sama sahabat, ada binatang unta sedang nangis. Unta sedang nangis. Gimana nangisnya unta ya? Gak pernah dengar, saya lihat unta aja gak pernah. Nangisnya unta kayak apa? Sanggup saja nangisnya kayak kita. Untanya sedang nangis dan ada air matanya. Rasulullah sedang lewat, karena Rasulullah punya kelebihan bisa bicara dengan binatang. Maka unta ditanya, "Hai unta, mengapa kau nangis?" Kata si unta, "Ya Rasulullah, saya sudah beberapa hari tidak dikasih makan sama Tuhan saya kelaparan." Akhirnya, "Oh unta, kamu kelaparan ya? Sebentar, nanti saya panggilkan tuanmu." Apa yang dilakukan Rasulullah kepada unta yang sedang nangis? Ambil surbannya. Ternyata air mata unta diusap dengan surban Rasulullah. Ya Allah, unta nangis, ada air mata, surban bersih beliau dioleskan di air mata unta. Betapa akhlak beliau sama binatang. Bapak-bapak, kalau istrinya nangis ada air mata biar usap kah? Ada yang pernah istrinya nangis diusap? Diusap. Kalau istrinya nangis,
Bapak sudah dikasih duit masih nangis, bungol. Ini saya sekedar ngomong aja lah ya. Ini Rasulullah yang melakukan. Saya jujur saja juga belum bisa. Dan minimal mengurangilah. Ya. Ada sebuah kisah. Seorang wanita masuk neraka karena menahan tidak memberi makan kucing sampai kucingnya mati. Ada daging sapi satu kresek, ada kucing mau kelaparan, malah diusir kucingnya. Terus ini ikannya dibiarin sampai busuk, gak dikasih makan, kucingnya mati. Ternyata ketika mati dia masuk neraka. Hati-hati kalau ada kucing atau ada binatang apapun, kecuali tikus ya. Gimana kita minta kasih sayang sama tikus ya? Waduh, tikus itu dikasih kasih sayang tuh, gua telak ya. Nggak tahu wajib nggak ya kasih sayang sama tikus ini. Kalau tikus susah kocar terus nih. Tapi memang tikus, ular, binatang-binatang yang kejam itu ada perintahnya untuk dibunuh. Nggak apa-apa. Yang dimaksud binatang ini adalah binatang-binatang seperti kucing, termasuk anjing. Itu boleh disayangi asal dikerangkeng kalau anjing. Kisah lelaki penghuni surga bisa masuk surga karena mengambil air dari sumur, melihat anjing yang kehausan, yang dia sendiri juga haus, kemudian mengambil dari sepatunya, yang sepatu zaman bahari dan sepatu yang itu apa, yang bisa untuk ngambil banyu dari sumur kan, bukan sepatu sekarang, sepatu yang flop itu. Akhirnya airnya diminumkan oleh anjing, anjingnya puas. Ternyata setelah meninggal dihabarkan oleh Rasulullah, lelaki yang memberi minum anjing tadi masuk surga. Terima kasih sama anjing saja masuk surga, apalagi terima kasih sama orang, malah masuk surganya surga ya. Jadi berbuat baik kepada binatang saja masuk surga. Bukti kecintaan Rasulullah kepada binatang adalah, hei umat Islam, kalau menyembelih binatang pakai pisau yang tajam. Saya tadi siang sebelum berangkat dilalah itu ada orang datang bawa pisau sama ayam. Apa ini orang ini? Gus, tolong sembelihkan ayam saya. Nah, saya mau berangkat itu suruh nyembelihkan ayam. Nggak ada angin nggak. Ternyata saya nyembelihnya itu bismillahirrahmanirrahim. Pisaunya nggak tajam. Ya Allah, saya kasihan sama kamu ayam. Gak putus-putus surat nadinya. Saya marahi sama orangnya. Mas, sampai bawa pisaunya tumpul, kasihan ayamnya gak mati-mati. Ya Allah, lain kali kalau nyuruh menyembelih, pisaunya diasah dulu. Jadi langsung patah urat nadinya. Ini mengong gak patah-patah. Ya Allah, gak punya peri kebinatangan. Nah, Rasulullah menegaskan, tajami pisaumu ketika mau menyembelih binatang supaya nggak terasa sakit. Kalau untuk terasa sakit cepat meninggal gitu maksudnya. Ini apa? Keberkahan cinta Rasulullah kepada binatang. 2. Akhlak Rasulullah terhadap istri. Aduh, ini saya susah ngasih contoh. Istri saya soalnya ikut. Aduh, sekarang susah saya. Ya udah, nggak sama dengan saya, kan saya bukan Rasul. Ini kisah Rasul. Rasulullah tidak pernah menyinggung istrinya. Rasulullah tidak pernah marah kepada istrinya. Rasulullah selalu menghibur istrinya. Rasulullah selalu mendengarkan curhatan istrinya. Bahkan Rasulullah ketika istrinya menangis seperti tadi,
Orang unta saja air matanya diusap pakai sorban, apalah lagi istrinya yang nangis, nggak tahu diusap pakai apa. Sering Rasulullah mengusap air mata istrinya. Saya mohon maaf jujur aja, kalau istri saya nangis saya belum pernah mengusap air matanya, mohon maaf. Tapi bapak-bapak gimana? Kalau istrinya nangis diusap gak air matanya? Oh, ditinggal malah ngilang. Tinggal ngopi, malah ditinggal ngopi. Ya, Rasulullah adalah orang yang sangat mencintai istrinya. Suatu ketika Rasulullah SAW dikasih makanan. Rupanya Aisyah ini kan masih gadis yang belum bisa masak. Pengennya menyenangkan Rasul, masak. Wow, ternyata asin masakannya. Setelah dimakan, wah asinnya apa, masak kangkung, garamnya 5 sendok. Wah asinnya keterlaluan. Aisyah terheran-heran, dia Rasul, biasanya engkau kalau makan lahap, mengapa saya mengapa nggak lahap hari ini? Makananmu terlalu enak Aisyah. Coba rasakan, makananmu enak. Coba makan. Ternyata Aisyah mencicipi, ya Allah asinnya luar biasa. Makanya Rasulullah sampai nggak senang. Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan itu selalu membawa air, Aisyah itu selalu datang, ya Rasulullah minum. Jadi rupanya Rasulullah selalu diminumi oleh Aisyah kalau Rasulullah baru saja datang. Maka setelah Rasulullah dikasih air ini, biasanya Rasul langsung meneguknya dan habis. Pada saat itu tidak. Setelah diminumkan gak diminum. Ternyata juga Aisyah saat itu lupa mau ngasih gula, ternyata dikasih garam. Cuma apa mbak diminum? Ternyata keasinan. Setelah dicoba oleh Aisyah ternyata asin. Marahkah Rasulullah? Tidak, Rasulullah tersenyum. Yang jelas Rasulullah dalam sejarah tidak pernah marah kepada istrinya. Rasulullah adalah orang yang sangat perhatian kepada istrinya. Dan tentu masih banyak lagi contoh-contoh akhlak beliau kepada istri beliau. Terus yang ke berapa? 4. Kita 7 aja, kita itu pulang. Yang keempat, akhlak Rasulullah terhadap tamu. Bagaimana akhlak Rasulullah terhadap tamu? Mari kita lihat. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamu. Ayo, yang belum dapat nasi cepetin. Kemudian lihat sini. Udah? Lanjut? Lanjut ya? Lihat sini ya. Bagaimana Rasulullah kalau ada tamu? Oh, ada tamu sama Rasulullah selalu diajak makan. Tapi ajak makannya jangan dipaksa. Kalau pas nggak ada jangan diajak makan. Rumah beras saja nggak ada, masa ngajak makan? Ya, minimal dikasih nih. Ya, kalau ada tamu jangan nggak dikasih minum ya. Tamu sudah 1 jam kehausan, dikasih minum, malah nggak mau. Pak, saya mau ada acara Pak, biar bisa lah cepat beli. Wah, jangan deh. Orang yang punya watak semacam ini Rasulullah marah. Jadi kita wajib menghormati tamu. Kalau ada tamu datang, jadikan wajah kita ini senang.
Selamat datang hai tamuku, selamat datang hai kawanku. Rasulullah selalu begitu. Selamat datang hai saudaraku. Ini enggak kita. Kalau ada tamunya banyak banget, enggak cukup gulaku nih. Tehnya banyak. Apalagi tamunya enggak pulang-pulang. Ya tamunya enggak pulang-pulang. Oh makannya wadinya banyak lagi. Habis wadiku. Umpamanya. Jadi orang yang menghormati tamu kata Rasulullah, jaminannya adalah surga. Saya tadi bertamu di wadah selesai itu dikasih pohon, dikasih macam-macam. Ini calon penghuni surga ini. Amin. Ya, orang yang memuliakan tamu jaminannya adalah surga. Dan kalau ada tamu kata Rasulullah diajak ngobrol, ini enggak tamu yang didiemin aja. Sudah teh, sudah banyak wadah ada, enggak disuruh-suruh. Dia mesti tamunya mau ngambil malu. Baru ngambil satu, mau disimpan lagi. Oh, ada ini enggak berapa. Akhlak kepada tamu. Ayo mas, ayo dimakan. Ucapan yang sederhana itu membuat ridha Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau senang ketika ada tamu. Beliau selalu, bahkan kalau Rasulullah itu ada melihat orang jalan di depan beliau, kelihatannya gontai lapar. Mas sini mas, yuk makan sama saya. Kalau kita gimana? Kalau ada orang lewat, kenal tampangnya kayak lapar, tutup, awas. Nanti minta duit gitu. Beda ya kita dengan Rasulullah. Coba kalau ada orang lewat, mas sini bang, sudah makan belum? Yuk makan nih. Inilah akhlak Rasulullah. 5. Akhlak Rasulullah terhadap pembantu. Anas berkata, aku menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Belum pernah saya mendengar Rasulullah itu mengucapkan kata-kata kasar. Bayangkan 11 tahun jadi pembantu Rasulullah, tidak pernah Rasulullah itu mengucapkan kata-kata yang kasar atau bertanya, kamu mengapain melakukan itu? Jangan lakukan. Enggak pernah. Rasulullah ternyata tidak pernah memarahi pembantu. Kalau kita enggak. Kalau saya punya tetangga ini, pembantunya itu sudah saya hitung itu sudah 22 orang nggak tahan di situ. Setiap tamunya mau ampih dari situ laporan ke kami, apa kamu ampih? Itu bosnya kasar, bosnya cerewet. Tunggu 1 bulan lagi, enggak, biar 3 hari nggak tahan aku ampih hari ini juga. Jadi besok ganti lagi pembantu lagi. Ada yang cuma setengah bulan ampli, ada yang 1 bulan ampli. Pembantunya saya itu 22 karena cerewet. Ini punya pembantu yang cerewet, itu akhirnya sekarang nggak punya pembantu, dikerjain sendiri. Nah, Rasulullah jangankan sebulan 2 bulan, 10 tahun nggak pernah dimarahi. Ya, itulah akhlak beliau kepada pembantu. 6. Akhlak beliau kepada sahabat. Bagaimana akhlak beliau kepada sahabat? Apabila sahabat Rasulullah itu mendengar ada sakit, maka Rasulullah pada hari itu juga mencari sahabat yang sakit dan menghiburnya, mengobatinya, dan memberikan semangat supaya sembuh. Kalau kita ada sahabat yang sakit gimana? Kita jenguk, jangan dibiarin pura-pura nggak tahu temannya sakit. Nggak tahu, dengar-dengar udah mati. Si Ano udah mati. Alhamdulillah ya. Temannya mati, alhamdulillah, bukan innalillah. Udah ngajar. Nanti kalau orang yang biasa ada saudaranya atau temannya meninggal, dia alhamdulillah, suatu saat kamu meninggal di alhamdulillah ya orang dah. Ya. Pernah nggak yang ngelihat ketika orang jenazah dibawa? Almarhum Buya Ansari, dan Allah memuliakan beliau di surga. Ketika beliau itu akan dibawa ke makam, bagaimana hirup
histerisnya manusia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bergemuruh, semua hati bergetar. Karena apa? Beliau memang ketika hidupnya berjasa kepada manusia, dikagumi manusia, berbuat banyak, berbuat baik kepada manusia. Karena beliau selalu mengajarkan salawat tadi, salawat fatih tadi. Maka ketika beliau wafat, itu yang diucapkan ribuan orang. Ada yang ketika berjalan, ada sambil mengangkat jenazah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, pontang saja semuanya, la ilaha illallah. Tapi ada orang yang ketika dibawa jenazah dangdutan, ya bukan la ilaha, mayat sedang dibawa, mabuk lagi. Jangan-jangan yang dangdutan itu kalau mati nanti didangduti orang. Ini jangan disampaikan. Ini kalau mudah-mudahan tersinggung. Kalau tersinggung berarti masih baik hatinya, karena punya perasaan. Kalau nggak tersinggung malah bahaya, berarti hatinya mati. Hati-hati. Ada orang yang dibawa jenazahnya tertawa-tawa. Ternyata dulu ketika ada mayat dia selalu tertawa di atas jenazah. Hati-hati. Maka dari itu orang diterima oleh Allah atau tidak itu ketika jenazah dibawa ke makam itu bagaimana yang membawa. Maka dari itu saudaraku sekalian, hati-hati kita di dalam hidup ini dalam berakhlak. Akhlak Rasulullah terhadap sahabat, saya kasih contoh. Suatu ketika sahabat Nabi bersama teman-teman sahabat-sahabat Rasul yang lain diundang makan daging unta. Pernah makan daging unta? Pernah? Angkat tangan bang, enak ya daging unta ya? Nah, di sini nggak ada orang jual unta bang ya. Katanya daging unta itu kalau dimakan pegal-pegal itu hilang, encok hilang, rematik ampe, asam urat selesai. Maka dari itu kalau ada orang jual daging unta beli. Tapi di Indonesia nggak ada orang jual unta, yang ada jual kambing. Kalau dimakan darah tinggi, munyang dimakan. Daging sapi, kolesterol, macam-macam. Nah, ketika sahabat-sahabat diundang, ya Rasulullah datang ke tempat kami menyiapkan daging unta banyak. Akhirnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya datang kepada Rasulullah, sama-sama lezat makan daging unta. Saking enaknya makan daging unta, untanya banyak, sahabat lagi kekenyangan. Dan duduknya di samping Rasulullah lagi makan daging unta. Oh, makan sekali. Tiwut. Sahabat ada yang kentut. Saking nyaringnya kentut tadi, Rasulullah dengar. Apa yang dilakukan Rasulullah dengan akhlak yang mulia? Hikam kentut ya. Apalagi disebut namanya Umar kentut. Umar malu lah. Bukan. Saat itu Rasulullah tahu siapa yang sedang kentut dan suaranya nyaring. Ternyata Rasulullah dengan akhlak yang baik, Rasulullah mengatakan, sahabat-sahabatku yang merasa makan daging unta berwudu. Yang kentut nggak malu. Akhirnya perbedaan ulama, kalau makan daging unta batal. Padahal tidak. Makan daging unta lagi wudu, makan daging unta nggak membatalkan wudu. Jadi karena menghormati tadi, yang merasa memakan daging unta wudu, semua makan daging unta wudu semua. Dikira sahabat makan daging unta batal, padahal supaya yang kentut tadi nggak malu. Coba kalau Rasulullah akhlaknya nggak baik, siapa yang merasa bekentut wudu, malulah dia. Inilah contoh akhlak Rasul yang mulia terhadap sahabat. Nanti kalau temennya ada buang angin jangan diolok-olok bilang, kemana bunyi lo? Janganlah, dia pura-pura nggak dengar.
pura-pura nggak dengar, tutup kupingnya. Kalau perlu cepat-cepat salawat, salatullah salamullah alaiya, nggak dengar supaya nggak malu. Jadi tutup rahasia saudara kita, sahabat kita, jangan diobrol. Wah itu pas lagi malah kurang ngajar, satu tetangga dikasih tahu tambah dong. Maaf banget cerita ini memang contoh nyata ya, bahwa akhlak beliau menegur kepada orang yang buang angin itu begitu santunnya. Gitu. Yang ketujuh terakhir, dan ngantuk ya, akhlak Rasulullah terhadap musuh. Kalau akhlak terhadap istri biasa, akhlak terhadap anak biasa, akhlak terhadap sahabat biasa, karena itu memang orang-orang dekat. Ternyata Rasulullah juga berakhlak kepada musuh. Ini ada punya musuh gak? Kamu bisa, yang ini bisa nggak berakhlak kepada musuh? Nggak ada. Di muka bumi ini nggak ada yang punya akhlak kepada musuh. Pasti ajaknya mau bunuh aja, mau pokoknya namanya juga musuh. Tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah kita berakhlak kepada musuh. Contoh, ketika Rasulullah SAW sedang sholat, ada musuh kafir nih, orang munafik. Ketika Rasulullah sedang sholat, Allahu Akbar, dia intip dari samping, karena Rasul sedang sholat di rumah, jadi kelihatan ada lubang sedikit. Apa yang dilakukan? Sedang rusuk-rusuknya, diludahi sama si musuh, si kafir ini. Aduh, mana baru makan telur lagi, telur. Akhirnya Rasulullah membatalkan dan wudhu. Besoknya lagi diludahi lagi. Setiap hari Rasulullah diludahi oleh si munafik tadi, orang kafir tadi, musuh tadi. Marahkah Rasulullah? Tidak. Ya Allah, mudah-mudahan yang meludahi saya ini masuk Islam. Apa? Benar. Ketika 3 bulan terus-menerus Rasulullah ini diludahi, ternyata tiba-tiba nggak ada yang ludah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai waladhdallin biasanya sudah ada yang meludahi, ini sampai selesai salat kok nggak ada yang meludahi. Akhirnya tanya sama sahabat, hai sahabat-sahabat, terus itu si Anung itu yang biasa meludahi saya itu mana? Ya Rasulullah, laknatullah, orang yang biasa meludahi dan salat itu sudah sakit. Hah? Sakit? Di mana rumahnya? Di sana. Mau apa ya Rasul? Saya mau jenguk. Orang sudah setiap hari diludahi Rasulullah. Ketika sakit, orang lain belum datang, beliau datang pertama. Ditanya. Ketika datang Rasulullah, takut banget sama Rasulullah. Ya Allah, saya sekarang sedang sakit. Ya Rasulullah, saya sekarang sedang sakit. Orang tidak ada yang menjenguk saya. Saudara saya belum ada yang jenguk saya. Engkau ya Rasulullah yang pertama jenguk saya. Padahal setiap hari saya ludahi. Saksikan ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Karena setiap hari diludahi, sakit didatangi Rasulullah, melihat akhlak yang baik, langsung masuk Islam. Coba sekarang kalau Rasulullah saat itu tidak memaafkan, umpamanya saya kan bukan nabi, saya tidak yakin kalau sedang kusori sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ini wajah saya ini gubrak, beli, saya langsung batalkan, langsung saya atas sampai mampus. Tapi itu kusori, bukan Rasulullah. Mungkin bisa sampai mati. Karena apa? Saking muangkalnya saya. Bayangkan kalau Rasulullah saat itu diludahi selama 3 bulan, jangankan sampai 3 bulan. Hari ke-1 masih maafkan, oke lah. Hari kedua, hari ketiga, seminggu Rasulullah nggak sabar lagi. Saat itu Rasulullah mukuli. Nah, kalau sahabat lihat Rasulullah memukuli, sahabat pasti ikut mukuli, itu pasti mati tuh. Mati. Kalau mati apa yang terjadi? Nggak bakal masuk Islam.
Karena Rasulullah memaafkan tadi, datang langsung masuk Islam. Inilah akhlak Rasulullah. Mengapa Rasul itu diikuti dan banyak berbondong-bondong masuk Islam? Karena akhlak Rasulullah. Kesimpulannya adalah, kata Aisyah ketika ditanya Ibnu Qatadah, "Hai Aisyah, seperti apa akhlak Rasulullah itu?" Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Quran." Rasulullah akhlaknya seperti Al-Quran berjalan. Semuanya. Rasulullah tidak pernah membentak, Rasulullah tidak pernah memukul, Rasulullah tidak pernah mencela, Rasulullah tidak pernah membalas perbuatan buruk, selalu membalas dengan kebaikan. Dan pada Fathul Makkah, ketika Mekah sudah bisa dikalahkan, orang kafir masih banyak di situ. Orang kafir takutan, orang Madinah datang ratusan berbondong-bondong datang ke Mekah karena Mekah sudah kalah. Orang-orang kafir Mekah takut. Apa kata Rasulullah? "Hei orang-orang Mekah, diam, semuanya selamat. Harga dirimu diakui, keselamatanmu dijamin, ekonomimu tetap." Akhirnya karena melihat Rasulullah tidak marah, Rasulullah memaafkan. Pada Fathul Makkah itulah banyak orang Makkah yang berbondong-bondong masuk Islam. Inilah akhlak baginda suci Rasulullah SAW. Mengapa dipuji oleh Allah? Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang baik. Memang terbukti. Ini sesuai tema ya. Sebagai bonusnya, meneladani akhlak Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat itu membaca sholawat banyak-banyak. Ada kabar baik dari Rasulullah tentang orang yang banyak baca sholawat. Salah satunya adalah, "Man sholla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubassar lahu bil jannah." Siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah sehari 1000 kali, maka tidak akan mati kecuali ditunjukkan di mana surganya. Masya Allah, ini kabar yang sangat menyenangkan. Orang yang membaca salawat sehari 1000 kali istiqomah, ketika nazak beberapa menit mau meninggal tertawa-tawa. Saya dulu punya kakek mau meninggal, umurnya 150 tahun, mau meninggal itu beliau tersenyum, lihat ke atas, tuh kakek ini mau meninggal kok malah tersenyum, tertawa-tawa. Ternyata setiap detik beliau selama hidupnya pegang tasbih yang dibaca selawat. Kau tahu selawat apa saat yang dibaca? Saya masih kecil saja. Yang terus Allahumma sholli. Ini ada selawat yang bagus, namanya selawat Fatih. Siapa yang membaca itu? Kata Rasulullah melalui Syekh Ahmad At-Tijani, siapa yang membaca salawat kepada Rasulullah dengan gaya referensi salat Fatih ini, dijamin pasti mati dalam keadaan iman dan Islam, walaupun seumur hidupnya hanya membaca 1 kali saja. Mari kita baca salat Fatih 1 kali saja, supaya semua yang hadir diri dijamin mati dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dalam golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Dibuktikan dengan hadirnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini. Ketika kita wafat didatangi Rasulullah sehingga enteng mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ketika dikubur didatangi Rasulullah, maka enteng menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir. Ketika di padang mahsyar didatangi Rasulullah, sehingga tidak sulit menghadapi susahnya padang mahsyar. Ketika Siratal Mustaqim ada Rasulullah, sehingga seperti kilat kita masuk surga. Inilah kesaksian kami. Ya Allah, assalamualaikum ya Rasulullah. Inilah kesaksian kami, inilah bukti kecintaan kami kepadamu. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Busrori. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan intisarinya. Selanjutnya doa, kita mintakan kembali kepada beliau untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa para pemimpin kami, dosa para guru-guru kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan yang mati, yang awal dan yang akhir. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah, jadikanlah kata-kata terakhir ketika sakaratul maut kami dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, tetapkanlah kami meyakini ini sampai akhir hayat. Ya Allah, berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, berikan kemudahan rezeki, jauhkanlah bala dan musibah, jauhkanlah sakit yang aneh-aneh, jauhkanlah dari bermacam macam virus. Berikanlah kami umur yang panjang, sebisa lebih banyak berbuat baik kepada agama Islam ini. Berikanlah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, Al-Fakir menyampaikan bahwa Al-Ustadz Busrori selain beliau pendakwah, beliau juga praktisi ruqyah. Jadi bagi pian-pian yang kebetulan mungkin ada masalah atau mungkin tidak bisa tidur atau hal-hal yang kaitannya dengan sesuatu yang gaib, nanti bisa menghubungi beliau karena beliau banyak alhamdulillah menolong orang-orang yang memang sedang kesusahan. Memang diantara salah satu sunnah Nabi kita SAW adalah ruqyah. Jadi supaya kita tahu kita mati apa, kita sakit apa. Jadi kalau di Mekah menurut ceritanya, kalau orang sakit itu tidak ke dokter dulu, tapi datang kepada ulama kemudian meminta ruqyah. Jadi di ruqyah sehat, tidak ke dokter. Jadi silahkan yang berhubungan dengan beliau atau bisa kami bantu. Demikian rangkaian acara demi acara telah kita lakukan. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Al-Fakir selaku pengarah acara dari awal sampai akhir, apabila ada perkataan ataupun perbuatan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati pian-pian berataan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.